Hindari golput di pemilu 2024. Ini kata calon presiden Anies Rashid Baswedan. Salam jurnalis kampung, salam perubahan. Selalulah sehat, semoga dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan segala doa-doanya, dan senantiasa kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Anies Rashid Baswedan memang beda bro. Amin, memang selangkah lebih maju. Semangat kemenangan pemilihan presiden 2024 memang tak pernah surut bagi Anies dan Muhaimin. Apalagi grafik elektabilitas keterpilihan yang cenderung menaik sebagaimana hasil sejumlah lembaga survei 3 bulan belakangan. Calon presiden koalisi perubahan untuk itu selalu mengingatkan pemilih muda, pemilih seluruh Indonesia, siapapun untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 14 Februari 2024. Sebab bila absen ke tempat pemungutan suara, resikonya selain suara kita hilang, maka kesempatan berpartisipasi menentukan arah bangsa, memilih pemimpin terbaik bangsa pun tidak diperoleh. Kita simak videonya sekaligus memberikan sedikit reaksi setelah video ini. Ketika kita memutuskan untuk melakukan pemilu, maka yang dihitung adalah suara yang memilih. Mereka yang tidak datang tidak diperhitungkan suaranya. Jadi kalau sebuah pemilu yang datang hanya 40%, yang 60% tidak memilih, tidak kemudian pemilunya batal. Keputusannya ditentukan oleh 40%. Sekarang pilihannya, kita mau menjadi yang menentukan atau kita mau menjadi yang hanya menonton keputusan. Menurut saya, pilih yang menentukan. Pilih yang menentukan. Kalau golput itu dihitung, nah baru golput itu menjadi perhatian. Misalnya 60% nggak ikut, yang datang yang 40%, kemudian pemilunya batal. Nah golput baru menjadi pilihan itu. Tapi kalau itu tidak jadi pilihan, mengapa kita jadi penonton? Apalagi anak muda. Ada soal pengangguran, ada soal biaya sekolah yang mahal, biaya pendidikan yang tinggi. Kenapa kita mendiamkan? Lihat siapa yang membawa ide-ide itu, lihat siapa yang punya kaitan dengan anak muda, lalu ambil pilihannya. Jangan jadi penonton dan jangan jadi golput. Karena tidak dihitung suaranya. Kita lihat pilkada-pilkada pemilu yang partisipasinya hanya 40%, siapapun yang tertinggi di antara 40%, itulah yang menentukan masa depan kita. Jadi untuk itu saya katakan daripada menonton, ambil sikap, datang, memilih, dan menentukan masa depan. Ya benar memang, kalau sebuah pemilu ya benar, yang datang hanya 40%, terus sisanya 60% tidak memilih, artinya memilih tidak hadir, maka bukan berarti pemilunya itu batal bro. Keputusannya ditentukan oleh yang 40% yang datang itu, yang memberikan hak suara. Nah sekarang pilihan kita mau menjadi penentu, bersama-sama menentukan, ataukah hanya sekedar menonton keputusan pemilu itu sendiri. Jika pemilu golput dihitung, maka mungkin sikap golput yang dimaksud baru diperhitungkan. Itu pun kalau dihitung. Atau bila pemilunya dibatalkan lantaran lebih banyak orang yang bersikap tidak datang ke TPS alias golput, maka tidak memilih, sikap tidak memilih dapat dipertimbangkan untuk menjadi opsi. Ya sebatas itu. Sementara Indonesia pada saat ini tidak sedikit isu mutakhir yang harus kita selesaikan, yang harus kita sentuh melalui pemimpin dan kebijakan pemimpin itu sendiri, pemimpin yang kita pilih. Maka untuk apa kita menjadi penonton? Lihatlah masalah pembangunan yang belum terurai, biaya pangan yang mahal, biaya pendidikan yang tinggi. Kenapa memilih tidak datang di TPS? Dan kita bersama untuk memilih pemimpin Indonesia
yang lebih baik tentunya. Anies Baswedan juga mengajak pemilih muda untuk mencermati, ya, sebelum memilih pemimpin, marilah kita cermati visi dan misi calon presiden yang membawa ide, yang membawa gagasan-gagasan solutif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini. Salam perubahan, diaminkan saja dulu. Terima kasih yang sudah tergabung dengan kanal Baba Topa Official, dan subscribe-lah bagi yang baru masuk atau yang baru menemukan kanal ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap pengembangan kanal YouTube.